Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Baik umat Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera dari sorga untuk kita semua. Shalom. Umat Tuhan, kita sedang berbicara tentang Tuhan ada. Pada bagian kelima hari ini, khusus kita bicara soal Tuhan perubah keadaan. Bersama saya katakan, Dia Tuhan perubah keadaan. Umat Tuhan, kita semua menghadapi situasi yang sepertinya tidak akan pernah berubah. Kok penghasilan begini saja, rumah tangga begini saja, karir begini saja, pelayanan begini saja, hidup kok begini saja, kok Indonesia begini saja, kapan seperti negara yang lain, kenapa hidup saya tidak seperti yang lain, kenapa saya tidak seperti usaha saya tidak seperti usaha yang lain, kenapa keadaan saya seperti begini, keadaan kesehatan, keuangan, pernikahan, keluarga, berbagai macam kehidupan. Kenapa saya punya muka juga begini terus, saudara kekasih? Kenapa dan kenapa? Ada banyak pertanyaan dari situasi-situasi yang kita alami. Sangat mudah untuk kita bisa berkecil hati dan menerima bahwa keadaan itu bersifat permanen. Sudah tidak ada harapan lagi. Umat Tuhan, Sefanya berkata begini. Sefanya 3 ayat 9. Tetapi sesudah itu, baca bersama saya tulisan kuningnya. Kuat, come on. Aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir bersih, supaya sekalian mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya. Alkitab berkata Dia adalah Tuhan yang mampu membalikkan keadaan. Karena Tuhan berkata, aku akan memberikan kepada mereka bibir yang lain. Kalau ada bibir yang lain berarti ada bibir sebelumnya. Bibir yang berkata tidak mungkin, bibir yang berkata tidak bisa, bibir yang berkata begini sudahlah keadaan, bibir yang berkata hopeless, tidak punya harapan, tidak punya impian, bibir yang berkata begini-begini saja. Tuhan katakan, I will turn it to be new tongue. Aku akan menggantikan bibir to be new lips, bibir yang lain, bibir yang dapat memuliakan Tuhan, yang dapat memanggil nama Tuhan. Haleluya. Bibir yang dapat berkata, Tuhan, Engkau dapat merubah keadaan ini. Haleluya. Umat Tuhan, Dia mengubah luka yang parah menjadi sembuh total. Dia membuat orang yang timpang berjalan. Orang yang lumpuh puluhan tahun bisa melompat-lompat sambil memikul tempat tidurnya. Dia mengubah air menjadi anggur. Dia merubah laut merah menjadi tanah kering dan umat Tuhan boleh melewatinya. Dia membuat ikan yang 5 dan roti yang 2, sisa 12 bakul umat Tuhan. Dia Tuhan yang pernah merubah Jenderal Naaman, raja masa itu atau jenderal yang hebat masa itu, dengan kulit yang mengandung kusta. Tiap pagi kalau Naaman bangun dia berkata, telingaku kurang sebelah, jariku kurang sebelah, bibirku mulai rasa kurang-kurang. Dia mulai rasa kurang karena digerogoti oleh kusta. Tapi ketika dia berjumpa dengan Nabi dari Israel, Tuhan merubah kulit kusta menjadi baby skin. Haleluya. Menjadi kulit bayi yang sangat mulus, sangat dibanggakan dan mengalami satu perubahan kehidupan yang luar biasa. Umat Tuhan, ketika pikiran kita berkata, situasi ini bersifat permanen, keadaan saya ini sudah tidak bisa berubah, dia tidak bisa berubah, mungkin saya juga tidak berubah, semuanya tidak berubah. Jangan, saya jangan-jangan sudah terkubur di masalah ini, tidak akan pernah sembuh, tidak akan pernah tertolong. Saya tidak akan pernah melihat keluargaku menjadi lebih baik, penghasilanku sudah berubah, karirku bisa berubah, keuangan saya bisa akan membaik, ekonomi saya akan berubah. Umat Tuhan, jangan percaya semua yang Anda lihat yang bersifat tidak sesuai atau yang berlawanan dengan firman Tuhan. Jangan percaya.
Semua yang Anda lihat yang negatif, yang tidak baik, percaya bahwa akan terjadi pertukaran atau perubahan haluan. Turning around of the situation. Perubahan haluan. Jangan percaya apa yang saudara lihat saat ini, tapi percaya apa yang Tuhan katakan. Haleluya. Tuhan ingin mengubah penyakit menjadi kesehatan. Ada yang katakan amin? Dia mengubah kecanduan alkohol ataupun minuman keras yang membawa dia terpuruk dan hidupnya mungkin terlibat juga dalam utang piutang, dalam perjudian, dalam berbagai macam pelanggaran-pelanggaran etika dan moral dan sebagainya. Tuhan mau merubah kita dari yang kekurangan menjadi berkelimpahan, yang terikat menjadi orang-orang merdeka. Haleluya. Bahkan dia mau merubah perjuangan menjadi kemudahan. Haleluya. Dia merubah saudara yang kasih kekurangan menjadi kelimpahan dan sebagainya. Kita sedang memasuki musim perubahan. Haleluya. 2024, 2045 kita sedang mengalami musim kemajuan. Haleluya. Kalau para politikus, para negarawan percaya bahwa 2045 bahkan 2034 Indonesia akan mengalami masa perubahan pendapatan per kapita yang meningkat dari 5 juta menjadi 35 juta. Saudara kasih, perubahan negara berkembang menjadi advanced nation, bangsa yang maju dan sebagainya. Saya percaya VLC bisa juga menjadi gereja yang maju. Gereja bisa berubah, Anda bisa berubah. Haleluya. Kita sedang memasuki musim perubahan. Haleluya. Bilang kiri kanan, musim perubahan sedang datang. Amen. Perubahan haluan. Turning around the skin condition. Tuhan sedang merubah situasi ini. Saudara yang kasih. Dan perubahan yang sedang Tuhan kerjakan itu bisa merambah ke dalam dunia hukum, merambah ke dalam dunia ekonomi, merambah ke dalam sosial, dunia art, entertainment, sport, dan berbagai macam aspek dan area kehidupan. Intervensi perubahan ilahi itu Tuhan akan kerjakan. Karena dikatakan tadi, Tuhan akan memberikan bibir yang baru. Kalau bibir yang baru saja Tuhan bisa berikan, yang lain dari luar pasti akan terjadi. Karena tidak ada orang jual bibir di toko, saudara yang kasih. Haleluya. Umat Tuhan, kita sedang melihat tangan Tuhan melakukan hal-hal yang tidak bisa, tidak lazim, tidak biasanya, di luar kebiasaan. Terjadi bagi kita yang mau hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Katakan amin. Yes. Bagi kita yang mengerti rencana Tuhan, hal-hal yang biasa, Tuhan yang sudah rutin seperti ini, Tuhan akan rubah itu menjadi sesuatu yang spektakuler. Haleluya. Sakaria 4 ayat 7 berkata, siapakah engkau, gunung yang besar atau gunung yang tinggi? Di depan Zerubabel engkau menjadi rata. Bisa ganti di depan VLC, gunung tinggi menjadi rata. Di depan keluarga Anda, gunung yang tinggi atau gunung yang besar menjadi rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang berkata, bagus, bagus. Katakan, anugerah, anugerah, come on. Grace, 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 grace. Umat Tuhan, hanya dengan anugerah Tuhan akan melakukan perubahan-perubahan yang luar biasa. Siapakah engkau, gunung yang besar? Siapakah engkau, gunung yang tinggi? Tuhan adalah Allah yang perkasa, yang mengubah gunung yang besar, gunung yang tinggi menjadi tanah yang rata. Gunung melambangkan apa? Gunung melambangkan rintangan, sesuatu yang tampaknya permanen, seolah tak tergoyahkan, tak terubahkan, tak tersingkirkan. Begitu dari generasi ke generasi, Tuhan punya spesialisasi, ratakan gunung yang tinggi. Umat Tuhan, depresi bisa sering akan bergumul dengan berbagai macam persoalan yang menjadikan depresi bisa menjadi gunung. Karena kita akan bergumul dengan berbagai macam hal-hal yang menekan kita. Di lingkungan kita, mungkin dari dalam kita. Jadi gunung itu, saudara yang kasih, bisa menjadi bukan saja keadaan, situasi, tapi gunung itu bisa menjadi orang. Orang-orang yang akan mungkin ada di tempat kerja kita, mungkin dia senior kita, mungkin dia junior kita. Bisa itu terjadi gunung yang tinggi yang menghalangi karir kita. Mereka tidak menginginkan ada kemajuan-kemajuan, pencapaian-pencapaian
yang kita dapatkan sehingga mereka menjadi gunung yang tinggi. Percaya saudara yang kasih, Tuhan menyingkirkan itu bagi saya dan saudara. Hutang bisa saja menjadi gunung yang tinggi yang membuat kita tidak mampu maju karena bertahan stuck di sana. Ya. Bertahun-tahun kita bergumul dengan bayar dari satu penagihan kepada penagihan yang lain. Ya. Itu menghuni keluarga kita, menghuni bisnis kita, menghuni dompet kita. Percaya bahwa sekarang ini, waktu ini 24 ke depan, di mana Tuhan akan merubah hari-hari itu menjadi hari-hari yang lunas terbayar. Amin. Gunung akan berubah menjadi tanah yang rata. Alkitab berkata tadi, Anda bisa menggantikan dengan hutang terbayar, penyakit disembuhkan, persoalan dibereskan, kasus diselesaikan, depresi dan stres menjadi sukacita, bahagia. Amin. Gunung itu akan berubah menjadi tanah yang rata. Dia ingin meratakan beberapa hal di dalam kehidupan kita. Dia ingin menghilangkan hambatan-hambatan. Saudaraku yang kasih, apa yang dulu menghambat tidak akan lagi membatasi kita. Amin. Itu yang dimaksudkan oleh Zakarias. Siapakah engkau gunung yang tinggi? Orang-orang yang bukan untukmu tiba-tiba mereka keluar dari jalurmu. Tuhan bawa dia keluar. Karena itu saudaraku yang kasih, kita mesti menyiapkan hati kita. Ada masa-masanya. Tuhan membawa perubahan-perubahan. Tahun 80-an, 90-an, memasuki tahun 2000 awal, tiba-tiba Tuhan singkirkan ada satu kelompok tertentu yang biasa mensuplai dolar untuk kita. Tiba-tiba hilang, saudara yang kasih. Total, cut off, diputus hubungannya. Kartu Visa yang saya bisa ambil uang dolar sudah tidak ada lagi, saudara yang kasih. Tuhan singkirkan. Disitulah saya mulai naik kepada level baru lagi. Saya tidak marah kepada mereka karena saya tahu Tuhan yang memanggil saya Tuhan yang setia. Dia lakukan perubahan. Haleluya. Siapakah dia gunung yang tinggi? Ada orang-orang yang bukan untuk kita. Orang-orang yang bukan tiba-tiba Tuhan bawa. Kita tidak akan pernah perlu melakukan menyingkirkan mereka atau memusuhi mereka atau mendoakan supaya mereka amblas dan sebagainya. Tuhan yang mengubah keadaan atau Tuhan mengubah kehidupan mereka atau Tuhan mengubah kehidupan kita atau Tuhan mengubah keadaan. Lalu musuh orang itu didamaikan. Kita tidak perlu berusaha dengan kekuatan kita untuk merubah keadaan. Tapi kita memainkan peran apa yang menjadi tugas bagian kita untuk kita kerjakan. Naaman tidak bisa menyembuhkan tubuhnya yang kusta. Tapi bagian dia percaya berita yang disampaikan oleh perempuan yang membantu di rumahnya. Saudara yang kasih, seringkali gereja Tuhan seperti pelayan Naaman. Haleluya. Kita mewartakan kabar keselamatan, kesembuhan dan pertolongan. Orang mendengarnya, orang mencobanya, orang mengalaminya. Juga keadaan tertentu, loneliness, kesepian. Kesepian bisa menjadi gunung. Haleluya. Gunung di mana gunung kesepian tidak ada orang yang bisa kita cintai bagi yang bujang-bujang, saudara yang kasih. Bagi yang belum temukan pasangan hidup mungkin. Dengar, itu akan menjadi tanah rata. Tuhan akan menjadi kekasih. Haleluya. Tempat di mana Tuhan akan merubah keadaan sunyi, sepi, senyap. Malam kudus, sunyi, senyap. Bintang-bintang di Efrata. Tuhan akan rubah menjadi sukacita abadi. Haleluya. Keadaan-keadaan apa lagi, saudara? Ditinggalkan, tidak dihargai, tidak diperhatikan. Semuanya dipercaya. Itu adalah gunung tinggi yang Tuhan ingin merubah itu bagi saya dan saudara. Amen. Dan juga saudara ada yang lain yang namanya koneksi ilahi. Divine connection. Koneksi ilahi itu apa? Seseorang yang lebih baik dari yang Anda bayangkan, Tuhan akan membawa untuk Anda. Haleluya. Bilang di kiri kanan, yang terbaik datang untuk kamu. Haleluya. Penolong yang terbaik, investor yang terbaik, pendoa yang terbaik, pelayan yang terbaik, saudara yang kasih. Orang-orang tertentu dalam konteks tidak melanggar hukum. Anda tiba, Tuhan mungkin mau ganti istri bagi saya, ganti suami. No way. Itu melanggar hukum, saudara yang kasih. Kalau ganti kerja oke. Ganti penghasilan oke. Haleluya. Ganti suasana oke. Ada hal-hal tertentu yang permanen yang Anda harus hadapi. Tapi ada bagian-bagian tertentu yang ibarat gunung yang tinggi.
Penyakit gunung yang tinggi Tuhan dapat menyembuhkan. Sehingga kita bisa mati tanpa penyakit dengan usia yang lanjut. Amin. Kenapa kita mesti percaya yang lumrah, yang lazimnya berkata, kalau sudah tua tuh sakit-sakit, saudara. Makanya saudara yang kasih, tugas saya adalah makan sesuai dengan apa yang diperlukan oleh jantung saya, hati saya, liver saya, otak saya, kulit saya, mata saya. Supaya apa? Mereka makanan yang kita makan itu bagian kita. Tapi umur yang panjang bagian Tuhan. Haleluya. Kerjasama saudara yang kasih. Bagian yang lain, apalagi koneksi lain Tuhan akan buat. Katakan, saya menerima dengan iman koneksi ilahi. Come on, I receive divine connection. Tiba-tiba Tuhan membuka, Tuhan bawa orang tertentu, keadaan tertentu. Percaya, itu akan datang tuh bagi mereka yang tahu rencana Allah. Divine connection available for us. Akan tersedia bagi kita koneksi. Saya percaya, VLC sudah punya koneksi ilahi. Tunas Bangsa sudah punya, 4 legasi sudah punya koneksi ilahi. Saya percaya, I believe. Amen. Kenapa? Karena Tuhan yang menyingkirkan. Haleluya. Penghalang. Saudara yang kasih, Tuhan tidak punya anak emas. Tuhan hanya punya anak-anak Tuhan. Haleluya. Anda bisa membatalkan apa yang Tuhan ingin lakukan dengan keraguan, dengan berpikir negatif. Kita bisa batal. Apakah itu untuk saya? Apakah bisa untuk saya? Bisa untuk anak-anak saya, bisa untuk karir saya, bisa untuk hidup saya, bisa untuk kota saya yang model kayak begini misalnya, bisa untuk penghasilan saya model kayak begini, keluarga yang begini. Mengapa kita tidak beriman dan kita tetap ragu-ragu? Mengapa kita tidak setuju dengan apa yang Tuhan katakan? Sebaliknya mulai katakan, saya percaya apa yang kau katakan. Bisa katakan itu, saya percaya apa yang kau katakan. Come on. Yes. Perubahan akan terjadi, haleluya. Kesehatan lu akan berubah, keuangan akan berubah, hubungan gua akan berubah, karirku juga akan berubah, pelayanan akan berubah, haleluya. Memperkatakan apa yang Tuhan katakan, karena kita percaya. Apapun yang menurutmu permanen, yang tidak akan pernah bisa kamu lewati, harus percaya untuk melihat Tuhan membuat gunung itu berubah menjadi tanah yang rata. Saudara boleh sebutkan apa saja. Oh, ini mungkin tidak mungkin bagi saya. Tidak mungkin bagi keturunan saya. Tidak mungkin bagi anak-anak saya nomor 1, nomor 2. Nomor 3 mungkin. Nomor 1 dan 2. Wah, saya belum cukup. No way. Apa yang saya dan Anda, apa yang kita anggap tidak mungkin. Ibarat gunung yang tinggi. Tuhan akan kerjakan bagi saya dan saudara. Apapun yang menurutmu permanen. Mungkin engkau berkata, tidak terbiasa di dalam keluarga saya. Tidak terbiasa di lingkungan saya. Tidak terbiasa di kota saya. Kalau tidak terbiasa untuk orang lain, biarlah itu menjadi biasa bagi Anda dan saya. Kenapa? Kita mesti terbawa dengan arus ketidakpercayaan, arus keraguan-raguan. Dan kita menjadikan diri kita mangsa atau sasaran dari keadaan-keadaan negatif yang permanen. Haleluya. Saya percaya orang boleh bilang penyakit turunan, tapi saya percaya kesembuhan terjadi bagi saya dan saudara. Amen. Orang boleh bilang ini dan itu, tapi bagi kita, kalau Tuhan berkata, Tuhan tidak pernah iseng-iseng dan berkata, apa yang dia katakan, what he said, he mean it. Apa yang dia katakan, dia maksudkan, itu akan terjadi saya dan saudara. Itu bagian yang pertama. Yang kedua, perubahan situasi dan keadaan itu pasti akan datang pada waktunya. Bilang orang di kanan itu, sabar, ada waktunya. Haleluya. Come on, slide jangan terlalu lama. Ya. Bilang kepada saya seperti tadi juga, bilang kepada saya. Yes, the time will come. Turning around situation is coming. Perubahan-perubahan itu datang pada waktunya. Karena Alkitab berkata, semuanya apa? Indah pada waktunya. Siapapun pasti akan berkata seperti itu. Kita tahu dalam Alkitab, Daud banyak mengalami pertentangan, kesepian. Di malam hari dia sendiri ditinggalkan oleh banyak orang atau orang-orang atau keluarganya, saudara-saudaranya.
Dia mengalami pengkhianatan. Raja Saul berusaha untuk membunuh dia. Anaknya yang pernah dia gumulkan supaya sembuh, tahu-tahu dia meninggal. Ya, dia tidak bisa bertahan, ya, atau anaknya tidak bisa bertahan dan meninggal. Dan ada banyak hal yang bisa menghentikan Daud dari mencapai takdirnya. Takdir atau takdir menurut saya adalah apa yang Tuhan rancangkan. Takdir artinya apa? Apa yang Tuhan rancangkan. Itu bisa terjadi. Itu Daud bisa saja mengalami itu. Bisa menghentikan dia, stop him to reach his purpose of life. Menghalangi dia. Dia tulis di dalam Mazmur 30 bilang begini. Tuhan, Engkau telah mengubah kesedihanku. Haleluya. Menjadi ceria. Engkau telah mengubah kesedihanku menjadi kegembiraan. Saudara lihat, Daud dia tidak menyesali dan berkata, Tuhan begini sudahlah keadaan saya. Parah, tidak mungkin, susah, sengsara menjadi bagian hidup saya. Kegagalan, kekurangan, stres, depresi, kekalahan dan berbagai macam keadaan-keadaan yang melilit, membebani, menekan saya terus menerus. Tidak. Dia bilang, Tuhan Engkau telah mengubah kesedihanku. Saudara tinggal ganti kesedihan itu apa? Tuhan Engkau telah mengubah penyakitku menjadi kesembuhan. Hutangku menjadi lunas dibayar. Kekalahanku menjadi kemenangan. Anak-anakku yang melawan dan memberontak menjadi pelan-pelan Tuhan yang cinta Tuhan. Kalau tidak di politik, di pendidikan. Haleluya. Kalau tidak di pendidikan, di entertainment. Amin. Kita mulai berkata-kata seperti Daud katakan. Daud bisa saja hidup dalam keputusasaan. Dalam kepahitan. Kebencian, kemarahan. Kegalauan. Tapi waktu dia lihat spion di belakang, saudara kekasih, dia akan seperti itu. Makanya kenapa kaca spion itu kecil? Bersyukur saudara kekasih. Kalau spion itu besar, saudara akan celaka. Betul ya? Coba saudara ganti kaca mukanya kecil, spionnya yang besar. Sambil saudara jalan. Dengan kata lain, berhenti memikirkan yang lalu. Anda tidak bisa merubah masa lalu. Tapi Anda bisa mengharapkan hal-hal besar yang akan datang. Demikian kata Gus Dur. Kita tidak bisa memakai spion dan melihat. Kalau Daud memakai spionnya terus-menerus melihat kegagalannya di belakang. Keterpurukan, kepahitan dan berbagai macam hal yang mendongkolkan dia. Daud tidak bisa mengalami kemajuan-kemajuan yang berarti. Namun Daud mengerti bahwa dia melayani Tuhan yang dapat membalikan keadaan. Apakah kita juga mengerti dan percaya bahwa kita sedang menyembah Tuhan yang dapat merubah keadaan? Amin. Umur tidak bisa menentukan apa yang Tuhan mau. Ekonomi, keadaan sosial kita, status kita tidak dapat menentukan. Yang menentukan perubahan adalah Tuhan. Amin. Mungkin kita mengalami masa-masa berkabung. Saat-saat di mana kita mengalami kehilangan, kekecewaan, kita mengalami banyak hal yang mungkin masa-masa lalu kita ditinggalkan, atau hal yang tidak adil, ketidakadilan, apa yang menjadi bagian kita diambil, dirampok, apa yang menjadi jatah kita diboikot oleh orang-orang tertentu yang mungkin punya otoritas lebih tinggi dari kita dan sebagainya. Ketidakadilan terjadi, saudara kekasih, lalu terjadi kemunduran, ada bahkan konflik-konflik dan sebagainya. Percaya saudara kekasih, percaya bahwa cerita itu tidak berakhir sampai di situ. Amin. Tidak berakhir sampai, cerita itu akan berhenti, perubahan haluan sedang akan terjadi. Jangan mengakhiri pasal hidupmu sebelum Tuhan akhiri. Amin. Percaya bahwa cerita-cerita yang negatif, cerita-cerita yang menjengkelkan, membuat kita jengkel, marah, cerita-cerita ketidakadilan, saya percaya Tuhan akan merubah keadaan itu. Memang untuk hari-hari ini kita cari ketidakadilan, keadilan itu susah di mana-mana, saudara yang kasih. Ada orang-orang yang mesti memutuskan, kita menang. Dia tidak berani menentukan, dia kasih offer ke tempat lain agar kita berjuang, saudara yang kasih. Dengan cara membela yang kalah, dengan cara membela yang salah. Dan banyak hal yang kadang-kadang kita mau putus asa. Tapi saya berdoa, jangan putus asa Indonesia. Juru selamatmu datang menolong engkau. VLC, juru selamatmu datang menolong engkau. Amen.
Karena itu saudara kekasih, percaya bahwa cerita hidupmu akan indah pada akhirnya. Happy ending. Coba bilang kiri kanan. Happy ending story. Come on. Happy ending story. You are and me are in. Haleluya. Saya dan saudara sedang berada dalam cerita yang apa saudara? Happy ending story. Cerita yang bagaimana? Happy ending story. Itu yang saya percaya. Saya tidak percaya apa yang saya lihat yang menghasilkan kekecewaan, jengkel, marah, dan tersinggung. Karena itu saya tidak pernah simpan hati, jengkel, marah, dan tersinggung. Itu bukan harta benda saya. Itu bukan aset saya. Haleluya, amen. Umat Tuhan, Tuhan akan mengambil apa yang dimaksudkan untuk merugikan dan mengubahnya menjadi keuntungan bagi Anda. Katakan, amen. Tuhan akan merubah itu. Itu yang namanya dia merubah gunung yang tinggi menjadi tanah yang rata. Dia memberikan bibir yang baru. Dia tidak akan menghentikan semua kesulitan pada waktunya. Dia tidak akan menjauhkanmu dari setiap gunung. Dia berjanji akan mengubah kesedihan menjadi kegembiraan. Dia akan mengubah gunung yang tinggi menjadi tanah yang rata. Tangisan mungkin akan bertahan sepanjang malam. Namun kegembiraan sepanjang hari akan tiba bagi saya dan saudara. Yang sedang mendidik anak, Anda menangis hari ini, itu hukumnya. Tapi saatnya nanti Anda akan tertawa. Tapi kalau Anda biarkan anak-anak freeway, main HP seenaknya. Saya dan Umi sudah menang didik cucu JP. Dia bilang, dia bujuk kita untuk dapat HP. Dulu dia banting diri, sekarang dia bujuk kita untuk dapat HP. Kalau tidak dapat HP, lu main keyboard sana. Dia kadang-kadang sudah main keyboard pakai ini, saudara kasih. Tapi saya ganti dengan HP. Kita biar dia menangis hari ini. Tapi besok-besok saudara kasih. Tidak sepanjang pergumulan itu. Saya sudah melihat. Saudara bilang, ini anak saya terlalu keras. Ada yang bilang, istri saya juga terlalu keras. Suami saya lebih keras lagi. Ada yang lebih mertua lebih keras lagi. Dia punya lidah itu seperti bunga lidah buaya. Saudara jangan lihat Om Ais tidak begitu, saudara. Om Ais itu so good to me all the time, saudara. Karena yang tidak mungkin bisa berubah. Dengar baik-baik. Tangisanmu dalam karir, dalam bisnis, dalam rumah tangga, dalam hubungan. Tangisan VLC dalam menara doa tidak akan sepanjang malam itu. Siang akan muncul bagi saya dan saudara. Bahkan perjalanan kita seperti fajar yang kian hari kian bertambah terang hingga rembang tengah hari. Dainun tidak sunset saudara. Dainun no sunset saudara. Dalam hidup kita tidak kenal sunset, yang ada matahari terbit. Amen. Umat Tuhan, katakan, saya harus mendapatkan api saya kembali. 2, 3, come on. Yes, get your fire back. Api rasa cinta, rasa melayani, rasa serius, rasa komitmen, api rasa loyalitas, penghormatan, respect yang hilang. Saudara kasih, sementara otak kita penuh dengan ilmu yang tinggi-tinggi, tapi semangat, api itu dengan kata lain, spirit, semangat menghormati, semangat loyalitas, semangat melayani, semangat berjuang, amen, semangat mengasihi, semangat berdoa, semangat memenangkan jiwa, haleluya. Dan saya deklarasikan semangat itu kembali lagi di tengah-tengah kita. Saudara lihat ada yang mulai menangkan jiwa. Dan hari ini ada jiwa yang saya bawa mau ikut SPK. Ada jiwa yang Emi menangkan. Ibu MEF menangkan mau ikut SPK dan yang lain. Saya percaya itu akan terjadi merata bagi kita. Amin. Saya percaya itu. Get your fire back. Bilang kiri kanan. Ambil apimu kembali. Amin. Jangan biarkan apimu padam. Api cintamu padam. Jangan biarkan ruangan AC dalam ruangan doa menjadi dingin. Masuk dan hangatkan ruangan AC. Karena AC itu disedot dalam tubuh saudara. Amen. Jangan biarkan AC dingin. Bikin AC jadi panas. Karena kita menyedot banyak orang masuk di ruangan doa kita. Agar AC itu berfungsi dan berkata, saya berguna. Saudara yang kasih, kekecewaan
jengkel dan marah, berita-berita hoax yang tanpa dicek kebenarannya, itu dapat memadamkan api cinta semangat kita, komitmen kita kepada negeri, bangsa, dan jemaat lokal. Haleluya. Ya. Kehilangan ini dan itu, apa yang kita hadapi, hal-hal yang kadang-kadang membuat kita menghentikan kita. Pendengar ini, Tuhan masih memegang kendali. Yang percaya bisa katakan amin. Dia tidak akan membawamu sejauh ini untuk meninggalkan kamu. Amin. Tidak mungkin rumah tangga sudah dibangun belasan tahun, puluhan tahun lalu hancur gara-gara perceraian. Gara-gara ini, gara-gara no way. Tidak mungkin engkau sudah membesarkan anak dari 5-6, dari 1-2 hari sampai 5-6 bulan, 17-18 tahun, sampai 20, 23, 4 tahun. Lalu dia akan wira-wiri, woro-wiri sana sini. Tidak punya tujuan, never. Kalau Tuhan memberikan Anda keturunan, keturunanmu perkasa dan diberkati di bumi. Semua anak-anak menjadi murid Tuhan dan besar kesejahtera mereka. Tuhan masih memegang kendali. Tuhan tidak tidur. Haleluya. Kelihatannya seperti sebuah kemunduran, tetapi sebenarnya ini adalah sebuah persiapan agar Tuhan menunjukkannya dengan cara yang lebih besar. Kadang-kadang ada gunung yang tinggi supaya kita sadar ada Tuhan yang maha tinggi. Amin. Kalau ada gunung yang tinggi, ada Tuhan maha tinggi. Bisa ulangi kata-kata itu, come on? Ada Tuhan yang maha tinggi. Itu rema bagi saya hari ini. Di luar catatan. Tuhan kasih. Kalau ada gunung yang tinggi, ada Allah yang maha tinggi. Sefanya 3 ayat 19. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu. Tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu, baca kuat-kuat, menjadi kepujian dan kenamaan. Di mana? Tuhan yang berkata. Yang percaya bisa katakan amin. Yes, I believe. Aku percaya. Umat Tuhan. Dikatakan di situ bahwa Tuhan yang akan membawa perubahan. I will act. Aku akan bertindak. Segala sesuatu yang menista kita. Umat Tuhan, saya percaya. Gereja Tuhan di Indonesia dibela dan akan ditolong oleh Tuhan. Mungkin saudara kekasih ada begini dan begitu. Ada mungkin ada larangan ini dan itu. Larangan ucapan selamat dan segala banyak mungkin terjadi. Tapi saya percaya Tuhan tahu menyelamatkan gerejanya. Karena itu kita tidak perlu membangunkan singa yang tidur dengan cara. Kita tidak perlu melawan. Kalau kita ditantang, kita kasih kebenaran. Amen. Umat Tuhan, dikatakan di situ Tuhan akan membuat mereka yang mendapat malu. Mendapat malu artinya apa? Wow. Orang pernah bilang, lu pun doa percuma, lu punya deklarasi percuma, lu punya iman percuma. Ada waktunya doa-doa kita sejak awal kita berdoa. Mungkin 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu. Saat doa kita sebelum kita meninggal, Tuhan akan jawab. Amin. Karena dia penjawab doa orang yang hidup. Amin. Sefanya menubuatkan ketika Tuhan memutarbalikkan keadaan, segala sesuatu yang telah hilang darimu akan dipulihkan. Katakan amin. Dari yang malu dia akan memberimu kehormatan. Beban yang kamu pikul akan diangkat. Katakan yes. Jangan pernah menyesal mendidik anak, membiayai anak. Ada saatnya nanti mereka membiayai saudara. Haleluya. Jangan pernah menyesal lakukan sesuatu yang baik. Saya bayar pajak juga percuma. Sampah terus di mana-mana. Saya bayar air kasih dengan uang sampah juga percuma. Jangan pernah menyesal semua perbuatan baik yang Anda lakukan. Karena semua perbuatan baik maupun buruk itu akan kembali kepada saya dan saudara. Kalau itu akan kembali kepada saya dan saudara, buatlah kebaikan. Haleluya. Jadi bayar pajaklah dengan tertawa sambil senyum-senyum. Terima kasih. Saya berdoa untuk Pak Wali Kota supaya dia punya hikmat untuk mengatasi sampah di setiap kelurahan. Jadi makanan ayam, jadi makanan bebek, jadi makanan sapi dan babi. Seperti yang JPF sedang kerjakan hari ini.
Itu yang menjadi doa kita. Haleluya. Dia akan singkirkan semua orang dan keadaan yang membuat hidupmu sengsara. Haleluya. Yang sakit Tuhan menyembuhkan engkau. Dia sedang membawa pulang anak-anakmu yang terhilang. Katakan amin. Yang lari dari panggilan Tuhan. Mereka akan kembali menghormati Tuhan. Percaya cucu-cucumu yang hilang Tuhan akan kembalikan mereka kepada pangkuan Abraham, Ishak dan Yakub. Pangkuan Allah. Penuhi panggilan Tuhan. Karena itu saudara kekasih, kita mesti menanam di dalam diri kita. Ini. Waktu yang terbaik sedang datang untuk saya. Bisa katakan demikian? Waktu yang terbaik sedang datang. Perkataan kita adalah benih yang kita tanam. Karena itu perkatakanlah. Saya katakan waktu yang terbaik sedang datang untuk VLC dan 4 legasi. Waktu yang terbaik sedang datang untuk saya dan saudara. Haleluya. Saya selalu memperkatakan itu. Kenapa? Saya yakin dan percaya perkataan yang kita lontarkan keluar tidak akan kembali dengan sia-sia. Sama dengan firman yang kita ucapkan, yang Tuhan ucapkan, tidak akan kembali dengan sia-sia. Apa yang membatasi kita di masa lalu, tidak akan membatasi kita di masa yang akan datang. Apa yang pernah membatasi kita, itu merupakan tekanan-tekanan yang membuat kita menjadi lebih berkualitas. Saya konsultasi dengan satu masalah, Mas, kenapa makanan yang saya ciptakan ini baunya kurang enak? Dia bilang tekanannya kurang. Mas mesti kasih tekanan yang banyak. Tingkatkan mesin penggerak yang lebih besar lagi. Demikian pula hidup kita kalau tanpa tekanan berbau busuk. Penuh dengan kemelan, jengkel, marah, dendam, kepahitan, persungutan, penghakiman. Tapi tekanan yang datang dari roh menjadikan kita membawa kemuliaan bagi nama Allah. Itu yang saya pelajari. Kita harus tanamkan di dalam diri kita pemahaman-pemahaman seperti ini. Bahkan setiap kita sudah sedang akan mengalami pengalaman pribadi bagaimana Tuhan merubah situasi keadaan ini dalam setiap musim kehidupan kita. Yang mengalami katakan amin. Saya ingat di tahun 1974. Pada waktu itu saya pernah ayah saya Opa F, dia ambil uang 400.000 cash. Ini 400.000. Kamu pergi bayar dengan sopir, kamu pergi bayar mobil auto di Konino Auto Track. Dan 400.000 kita pulang. Dalam beberapa bulan kemudian mobil itu terjun kembali. Ayah sudah meninggalkan PNS 17 tahun, beliau tinggalkan, tidak ada urusan apapun, menjadi orang bebas, bangkrut, sukar, sulit. Kita menjadi bingung dan segala macam. Tapi di awal 80-an muncul lagi. Sedikit gangguan di awal pertengahan 80-an. 90-an naik lagi, saudara kasih. 2000 sebelum meninggal 2000-an naik lagi. Saudara lihat, perjalanan kita ini Tuhan tidak pernah membawa kita, memanggil kita untuk terkubur di Laut Merah. Ada yang bisa katakan amin? Laut Merah di belahnya, amin. Persoalan dibereskan bagi saya dan saudara. Itulah sebabnya saudaraku, kita harus tetap mempercayai bahwa keadaan-keadaan itu akan terjadi. Akan terjadi bukan saja perubahan ekonomi dalam hidup saya, dalam keluarga saya, tapi perlahan-lahan orang mulai satu persatu. Dan saya melihat Opa Fangedahe pernah dia dari jauh, dia lihat saya membaptis orang, dia dekat-dekat. Terakhir saya sudah mau tutup kolam baptisan, Opa Fangedahe bilang pada John Fangedahe, saya juga mau baptis. Bingunglah kita karena tidak ada persiapan apa-apa, saudara kasih. Dan akhirnya saya baptis Opa, habis saya kasih pakaian saya Opa pakai, luar biasa. Dan Opa tidak pernah tidur di rumah siapapun termasuk anak yang sulung. Tapi malam itu dia tidur di saya dan Ibu Melce. Kenapa? Karena saya bilang pulang ganti pakaian. Dan saya bilang besok pagi baru pulang. Dan beliau tidak bisa bikin apa. Dan seumur hidup beliau tidur satu malam dengan dia.
Perubahan terjadi. Sudah lihat pada akhirnya sampai terakhir dia impartasi ilmu proyek pembangunannya. Saya terima saudara kekasih. Dan saya impartasi proyek pembangunannya. Sudah saya hitung di otak sini. Saudara kekasih. Lihat perubahan. Bilang kiri kanan. Perubahan akan datang bagi engkau. Saya percaya itu. Kondisi-kondisi berubah. Dan akhirnya Oma bertobat, Opa bertobat terima Yesus. Ya, Oma Fangiday bilang tidak, saya tidak akan bertobat, saya tidak akan baptis sampai kapanpun. Tiba-tiba saudara Oma mau baptis, airnya berbusa. Opa bilang itu orang keras hati makanya air berbusa. Perubahan terjadi. Semua keluarga saya cinta Tuhan. Saya terima yang luar biasa L1 saya pimpin. Kakak saya pimpin. Ikut doa saya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Engkau adalah juru selamat saya. Engkau juru selamat. Sebut nama masing-masing. Sebut nama masing-masing. Bayangkan saudara. Saudara Tuhan kayak lucu-lucu tapi Tuhan itu kakak saya yang pegang ekonomi dalam keluarga. Saya pimpin dia tapi biasanya orang ekonomi pegang keluarga itu dia dihargai walaupun dia anak bungsu atau anak tengah. Dia menjadi anak sulung kalau dia pegang uang. Tapi saudara saya pimpin mereka terima Tuhan Yesus. Perubahan itu akan datang bagi saya dan saudara. Bilang kiri kanan, senyummu akan lebih lebar lagi nanti. Yes, katakan amin. Mazmur 56. Dengar, sebelum ini ada satu tulisan yang luar biasa. Keadaan tampak mustahil bagi kita, namun kita tahu Tuhan adalah Tuhan yang mampu mengubah haluan dan keadaan. Katakan. Mazmur 56, 8, 9. Sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung. Wow. Air mataku kotor dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Ayat ini sangat dalam, luar biasa. Dikatakan begini, intinya begini. Tuhan daftar pergumulan saya dan saudara. Sudah terlalu lama kita punya daftar pergumulan, betul? Tiap kali saudara kasih persembahan, saudara tulis, pergumulannya apa? Tapi hari ini saya kasih tahu saudara, Tuhan punya daftar pergumulan engkau. Tuhan sedang mendaftar, VLC, anak-anak mereka perlu sekolah, perlu masa depan, yang bujang-bujang perlu satu orang satu pasang, Tuhan kasih, haleluya. Tuhan punya daftar tentang engkau dan saya. Dan Tuhan pegang daftar itu. Oh ini sebelum dia meninggal, tinggal satu lagi, tinggal satu lagi, tinggal satu lagi. Dan semua daftarmu akan terpenuhi. Dan waktu engkau pulang, engkau beri hormat. Karena Tuhan setia, amen. Itu ayat luar biasa. Saudara baca tuh, coba lihat penghujung ayat itu dari ayat yang pertama itu. Penghujung itu luar biasa. Bilang apa? Bahwa Allah, ya ayat di atas. Bilang apa? Semuanya. Mari saya mau tanya saudara. Biasanya kalau saya daftar, saudara daftar tuh takut lupa, betul? Takut hilang? Ya. Kalau Tuhan daftar menurut Anda, Tuhan nanti lupa? Answer me, jawab saya. Kalau Tuhan daftar pergumulan pada ini, Tuhan lupa? Tuhan tidak lupa. Cuma dia mau kasih tahu, Anda berarti dan berharga. Tuhan itu bukan politikus, kalau saudara omong dia catat. Dia senang, padahal nanti dia bikin tidak seperti yang saudara ngomong. Tuhan adalah Allah yang menggenapi rencananya. Jadi kalau saya ada di dalam daftarnya Tuhan, saya orang penting. Katakan, saya orang penting ada dalam daftar Tuhan. Come on! Yang kedua, daftar itu artinya tunggu agendanya terjadi. Waktu kebahagiaan dan keberkatan akan datang bagi engkau. Waktu yang engkau tidak andalkan, tahu-tahu datanglah keberkatannya itu. Daftar artinya apa saudara? Waktu Tuhan terjadi. Tuhan akan lihat. Oh ini akan terjadi, ini akan terjadi, ini akan terjadi. Umat Tuhan, hal yang lain adalah saat kita berdoa, kita yakin bahwa doa kita sudah terjadi. Gelombang pertempuran sedang berbalik. Katakan, waktu saya berdoa suasana sudah berubah. Come on, katakan. Suasana alam roh itu berubah. Memang secara jasmani waktu kita berdoa kelihatannya semakin buruk situasi itu, semakin worse. Tapi dengar, itu secara fisik.
tapi dalam roh doa kita merubah suasana dalam roh. Sesuatu yang supernatural terjadi ketika kita berdoa dalam iman. Perubahan haluan Tuhan sedang terjadi. Mujizat terjadi. Malaikat diutus untuk menolong. Haleluya. Amen. Jangan hanya memikirkan masalah. Jangan hanya khawatir hidup dalam keadaan stres. Tapi saudara mesti datang kepada Tuhan dengan doa-doa kita. Amen. Kita minta kepada Tuhan untuk membalik situasi dan keadaan. Kita minta kepada Tuhan untuk menyembuhkan kita kalau sakit. Kita menyembuhkan Tuhan untuk membebaskan kita dari kebiasaan-kebiasaan buruk tertentu. Kita minta Tuhan untuk berpihak. Kita minta Tuhan wujudkan impian, legasi kita. Jangan menyerah dengan isi dompet saudara. Karena dalam rohmu lebih besar dari isi dompet saudara. Amen. Kita doa deklarasi dengan iman. Bukan doa-doa yang cengeng, merengek, apalagi mengancam Tuhan. Bahkan saya berdoa bersama dengan saudara, kita deklarasikan, haleluya. Bapa, aku tahu rancanganmu besar bagi VLC, amin. Penyakit disembuhkan, kelemahan ditukar dengan kemenangan. Bapa, aku tahu engkau lebih kuat dari musuh yang datang menyerang kami. Saya deklarasikan bahwa kita menjadi orang-orang yang menang dalam segala keadaan. Umat Tuhan, kuncinya adalah ini, kita berdoa dan kita yakin sudah terlaksana. Katakan, doa dan yakin sudah dijawab. Come on. Yes. Ini yang menjadi kekuatan kita. Jangan pernah melihat hal-hal yang mungkin mengecewakan kita. Ada seorang berdoa bagi temannya 50 tahun. Dia mati dan seolah-olah Tuhan tidak jawab. Ketika temannya datang mengunjungi dia, di pinggiran kuburan itu, temannya berkata, saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena temannya membaca agenda bahwa temannya yang sudah meninggal mendoakan dia selama 50 tahun. Doa bukan karena lama dijawab, tapi pasti akan dijawab. Umat Tuhan, apa yang Tuhan janjikan sudah dalam perjalanan. Amen. Dia adalah Tuhan yang merubah perubahan haluan. Apa yang dimaksud untuk menghentikan kita, dia akan ubah itu. Yang percaya katakan, aku percaya. Amin. Terima kasih Tuhan karena kami melayani Allah yang merubah keadaan. Kami berterima kasih karena tidak selamanya kami melihat keadaan ini permanen. Terjadi revival, api kebenaran rohani, kemakmuran, keberkatan dan pemenuhan janji-janji Allah terjadi bagi hidup kami. Dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin. Kasih pujian bagi dia, come on. Yes.